Dua pemain ini bermain berbeda dengan rekan setimnya, yaitu Sandy Walsh dan Saini Fatinama. Ada permainan yang cukup dibilang jomplang kalau menurut saya ya. Perbedaan filosofi cara bermain, perbedaan visi misi cara bermain ditunjukkan oleh Sandy Walsh dan Saini Fatinama. Dan ini harus segera disadari oleh para pemain timnas Indonesia lainnya, terutama pemain timnas Indonesia yang bermain di liga lokal kita, di BRI Liga 1. Jika timnas Indonesia ingin segera bertransformasi dalam bermain sepak bola yang lebih modern, yang lebih seperti Eropa. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Di pertandingan kemarin, timnas Indonesia saat melawan Brunei, Sandy Walsh tampil dari menit awal ya, dan dia mendapatkan posisi yang baru di timnas Indonesia, yaitu sebagai gelandang. Yang biasanya posisi aslinya itu adalah sebagai bek kanan ya, yang diisi oleh Asnawi Mangku Alam sekarang, dan juga di pertandingan sebelumnya bermain sebagai bek tengah. Di bek tengah tampil sangat baik, dan di pemain Belanda pun tampil sangat apik. Dan Saini Fatinama masuk di babak kedua menggantikan Pratama Arhan. Dan sebelum saya lanjut, mungkin ada satu kritikan yang mungkin agak sedikit tidak mengenakan, tapi saya harus sampaikan bahwa Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam, dua sisi back kita kemarin tampil kurang baik menurut saya. Banyak crossing yang gagal, banyak serangan-serangan yang dimulai oleh mereka itu akhirnya bisa terputus oleh para pemain Brunei. Nah, kembali ke dua pemain ini, Sandy Walsh dan Saini Fatinama. Ini pendapat saya ya. Mungkin Saini Fatinama dan Sandy Walsh bermain berbeda dengan para pemain lainnya. Mereka bagi saya bermain sangat apik. Tidak seperti kebanyakan para pemain lokal Indonesia yang selalu berusaha menunjukkan skill individunya, yang selalu berusaha untuk bisa melewati lawan-lawannya, yang selalu berusaha untuk menggiring bola dan menusuk ke dalam pertahanan lawan. Jika baik, bagus. Tapi jika gagal, itu sangat akan memberikan kerugian ya bagi tim kita sendiri, bagi timnas Indonesia. Dan Sandy Walsh dan Saini Fatinama bagi saya, walaupun mereka tidak banyak melewati lawan, mereka tidak banyak menusuk ke pertahanan, tapi inilah sepak bola modern. Inilah sepak bola kelas Eropa. Filosofi permainan orang-orang Eropa dibawa oleh mereka di timnas Indonesia. Mungkin kita tidak terbiasa melihat permainan yang bisa dibilang nggak banyak pegang bola. Saini Fatinama dan Sandy Walsh hanya berfokus kepada kualitas passing dan bagaimana mereka membuka ruang gitu untuk bisa diberikan passing oleh rekan setimnya. Jika lihat teman-teman, Sandy Walsh, semua gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia, bahkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Indonesia, itu berasal awalnya dari aliran bola Sandy Walsh. Sandy Walsh ambil bola, dia jemput bola dari belakang, dia kadang alirkan ke kiri, dia kadang alirkan ke kanan, dia kadang crossing. Dan yang harus teman-teman lihat, ketika Sandy Walsh pegang bola, mendapatkan bola dari rekan setimnya, dia nggak terlalu lama pegang bola, tapi segera dia cepat alirkan bola itu ke rekannya yang lain. Entah itu ke kiri, entah itu ke kiri, entah itu ke kanan, entah itu ke depan. Intinya dia cepat mengalirkan bola. Dan jika dilihat juga, Sandy Walsh dan Saini Fatinama pintar dalam membuka ruang. Jadi itu tuh, ini dua hal yang mungkin dasar banget ya. Kualitas passing dan membuka ruang. Tapi dengan dua dasar ini bisa menjadikan permainan sepak bola lebih elegan dan tentunya lebih baik. Ini jauh dengan pemain-pemain kita. Maaf, kita harus benar-benar objektif di sini ya. Kalau pemain timnas kita Indonesia yang bermain di liga lokal kita khususnya, mereka terbiasa untuk bisa bermain cepat, bermain lari gitu, mengandalkan sprint karena ini tidak menjadi salah juga karena ini adalah karakter dari permainan sepak bola Indonesia yang juga ini sering disinggung oleh para pemain asing yang bermain di BRI Liga 1 ya. Kalau Liga Indonesia itu adalah kebanyakan lari, katanya seperti itu. Dan ini juga mungkin terbawa dari budaya permainan sepak bola kita yang udah dari usia dini gitu, bahwa karakter sepak bola Indonesia itu kayak gini. Sementara Sandy Walsh dan Saini Fatinama udah dari kecil dia berlatih sepak bola di Eropa, dan kultur sepak bola Eropa ya seperti ini, lebih
mengandalkan permainan kaki ke kaki, lebih mengutamakan kerja sama tim dibandingkan individu. Bukan berarti bermain individu itu jelek, bukan. Tapi ada saatnya kita harus bisa bermain individu, tapi ada saatnya juga kita harus bisa bermain kerjasama. Dengan adanya Sandy Walsh dan Saini Fatinama, seperti kemarin, ini nggak bisa nih kalau cuman 2 orang memiliki permainan sepak bola yang elegan seperti ini gitu, yang lebih simpel seperti ini dan memiliki kualitas passing yang seperti ini. Ini harus segera disadari oleh para pemain timnas Indonesia yang lainnya jika kita menginginkan permainan sepak bola yang lebih mengandalkan kerjasama tim. Coba deh teman-teman ingat-ingat lagi atau buka-buka YouTube bagaimana permainan Sandy Walsh dan Saini Fatinama kemarin, terutama Sandy Walsh ya yang bermain lebih lama gitu di lapangan. Ini elegan banget teman-teman, dia nggak banyak pegang bola, dia cepat mengalirkan bola dan kualitas passingnya luar biasa. Sekali lagi, kualitas passingnya luar biasa. Saini Fatinama lebih banyak membuka ruang dibandingkan harus menusuk ke depan dengan kualitas crossing dan passing yang luar biasa juga. Tapi sekali lagi bahwa permainan seperti ini harus dilakukan oleh 11 pemain, bukan oleh 2 orang. Makanya saya bilang tadi ini harus segera disadari. Tidak bermaksud untuk merendahkan pemain timnas Indonesia yang bermain di liga lokal kita, tidak bermaksud untuk menyanjung berlebihan para pemain keturunan kita yang bermain di luar negeri, tidak juga gitu. Tetapi jika kita ingin berkiblat, jika kita ingin melihat tim-tim besar, entah itu klub, entah itu negara yang sekarang bertengger di atas Indonesia, yang sepak bolanya lebih maju, yang permainan sepak bolanya lebih luar biasa, jelas kerjasama tim itu lebih utama dibandingkan dengan Indonesia. Kalau seandainya ada yang berkorong, main cepat kan bagus dan segala macamnya kayak kultur Indonesia sekarang misalkan bagus, buktinya kita masih sepak bola kita masih jauh dari mereka. Sementara mereka yang bisa bermain lebih simpel, yang lebih mengutamakan kerjasama tim, bisa berada lebih baik prestasinya dibandingkan timnas Indonesia, dibandingkan sepak bola Indonesia. Nah ini harus segera kita sadari ya, kalau menurut saya dengan adanya beberapa pemain keturunan yang bermain di Eropa dan juga pemain timnas Indonesia yang asli dilahirkan dengan keturunan pool darah Indonesia yang bermain di luar negeri pun, ini akan membawa sebuah perubahan yang lebih bagi saya untuk permainan timnas Indonesia, yang dimana kebiasaan permainan timnas Indonesia yang tanpa strategi, yang tanpa kerjasama tim, atau mungkin sedikit kerjasama tim, itu bisa diubah untuk bisa lebih meningkatkan lagi permainan kerjasama tim, passing kualitas yang bagus, bisa membuka ruang dengan baik juga, memberikan crossing-crossing yang lebih efektif juga. Enggak, kalau kata orang Sunda itu gugur-dugan gitu, jadi enggak asal-asalan pegang bola lewat gitu. Enggak seperti itu gitu teman-teman. Dan mudah-mudahan apapun bagaimanapun cara bermainnya timnas Indonesia, semoga bisa memberikan prestasi dan elegan dan juga enak untuk ditonton. Oleh kita selaku supporter, kita harus dukung semuanya apapun yang dilakukan oleh PSSI sekarang, dan staf kepelatihan Coach Sinteyong itu ingin menunjukkan bahwa mereka serius untuk bisa membangun sepak bola Indonesia. Semoga Indonesia bisa lebih baik ke depannya, dan semoga para pemain-pemain lokal kita yang bermain di liga lokal kita bisa meniru permainan-permainan yang dianggap lebih baik dari mereka para pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Assalamualaikum.